Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Kang Triana. Nah, apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya untuk kita semuanya. Teman-teman, apakah bantuan sosialnya sudah pada cair untuk bansos PKH di tahap 2, kemudian BPNT dan juga tambahan BLT minyak goreng? Apakah teman-teman sudah mendapatkan bantuan sosial tersebut? Nah, kalau sudah ya Alhamdulillah ya, di bulan Ramadan ini bertepatan ya dengan sekarang penyaluran bantuan sosial ya, mudah-mudahan dapat terbantu di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tetapi masih banyak ya teman-teman yang belum cair bantuan sosialnya, terutama juga untuk KPM PKH dampingan saya sendiri juga masih banyak yang belum cair, dan mereka banyak yang menelpon WA ke saya ya tentang kenapa tidak cair ya, kemudian bagaimana cara supaya cair lagi. Dan juga bagi teman-teman juga di luar sana mungkin juga masih ada dan banyak ya yang belum cair bantuan sosialnya untuk PKH, BPNT dan juga BLT minyak goreng. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi dan solusinya supaya bantuan sosial tersebut bisa cair kembali? Nah, di sini di video ini Kang Trena akan membahas tentang penyebab-penyebab bansos itu tidak cair dan juga bagaimana solusinya untuk melakukan perbaikan tersebut ya supaya nanti bansosnya cair lagi. Apakah masih ada harapan bagi yang tidak cair bansosnya untuk cair kembali di tahap-tahap selanjutnya? Pokoknya teman-teman simak terus ya informasinya. Nah, jadi teman-teman, Kang Triana akan mencoba mengecek data-data KPM PKH. Saya mengambil dari KPM dampingan saya sendiri, mengambil sampel kepada KPM yang tidak cair. Saya akan mencoba mengeceknya. Yang pertama yaitu di dalam data DTKS ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu ya karena banyak kemarin yang mencoba mengecek bansos ya di data DTKS. Nah, itu yang pertama, apakah datanya ada atau tidak di dalam DTKS tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengecek di dalam aplikasi SIG-NG. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk para pendamping, kemudian para puskesos di desa-desa, di kelurahan setempat, dan juga operator-operator di dinas sosial ya yang bisa mengakses aplikasi SIG-NG. Nah, teman-teman, aplikasi SIG-NG ini di dalamnya berisi sama tidak jauh seperti data DTKS, yaitu berisi tentang informasi penerima PKH, kemudian BPNT, PBI, dan juga ada tambahannya yaitu BPNT ekstrim ya teman-teman. Namun perbedaannya dengan data DTKS itu, di SIG-NG ini datanya lebih lengkap, lebih detail ya tentang data-data KPM tersebut. Karena kalau di DTKS itu hanya beberapa data saja yang ditampilkan sehingga tidak secara menyeluruh terkait data-data penerima bansos ya. Nah, jadi di data SIG-NG ini kita bisa melihat permasalahan-permasalahan ya yang ada di dalam KPM tersebut. Nanti kita akan coba mengecek ya, dan Kang Triana sudah menyiapkan beberapa KPM dampingan saya, termasuk beberapa permasalahan yang berbeda-beda. Nah, nanti apabila sama dengan teman-teman, jadi bisa mengikuti saran dari saya untuk solusi supaya bansosnya tetap cair ya teman-teman. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah login ya di aplikasi SIG-NG Kemensos menggunakan ID saya sebagai pendamping sosial PKH. Di dalam menu SIG-NG ini ada beberapa data-data ya. Yang pertama itu di sini ada perbaikan data ya di sebelah kiri, kemudian juga ada verifikasi kelayakan BNBA. Nah, itu digunakan seperti yang dulu ya. Perbaikan data itu digunakan pada tahun 2020 ketika awal pemadanan nih para peserta KPM PKH dengan data Dukcapil. Nah, itu merupakan tempat perbaikan data ataupun pemadanan data KPM PKH dengan data Dukcapil yang dulu sudah pernah
kami para penamping operator melakukan perbaikan data dan pemadanan dengan data Dukcapil. Nah, sekarang kan untuk pengecekan data KPM PKH yang tidak cair. Jadi di sini saya memilih untuk verifikasi. Ini merupakan kolom form verifikasi kelayakan setiap penerima bantuan sosial PKH, kemudian BPNT dan juga PBI setiap bansos yang diterima oleh KPM. Nah, di sini hanya menyimpan data ya, jadi ketidaklayakan maupun kelayakan setiap PKH, BPNT dan yang lainnya yang dilakukan sebulan sekali. Misalnya ada yang graduasi ya, komponen PKH ataupun KPM PKH, maka di sini harus tidak layakan lagi ya, karena sudah keluar dari program bansos ataupun sudah menyatakan KPM tersebut bersedia graduasi. Nah, di sini kita tinggal setting ya untuk wilayahnya, untuk wilayah dampingan saya di mana. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan ini merupakan nama-nama penerima bansos PKH, BPNT dan yang lainnya. Kita tinggal cari saja KPM yang mana yang akan kita cek datanya untuk contoh perbaikan data. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengecek KPM EH Julaiha. Nah, untuk contoh yang pertama, KPM ini merupakan KPM yang cair bantuan sosialnya. Jadi kita akan melihat seperti apa data KPM PKH yang cair itu. Jadi nanti bisa menjadi patokan bagi KPM PKH yang tidak cair yang lainnya untuk menyamakan apakah data apa yang salah ataupun data yang mana yang salah. Nah, ini untuk Ibu EH ini bantuannya cair ya. Nah, kita lihat di sini untuk datanya ya. Sini sudah lengkap ya. Di sini ada PKH-nya layak, kemudian BPNT-nya layak ya teman-teman, dan juga untuk PBI-nya juga layak. Di sini berarti Ibu EH ini cair ya karena layak semuanya. Selanjutnya kita lihat di data keluarga. Di sini untuk anggota keluarga berdasarkan nomor kakak itu lengkap ya teman-teman. Jadi saya menyamakan dengan kakak yang dipegang oleh Ibu EH Julaiha itu ternyata sama. Di kakak ada 4 orang ART. Nah, kemudian di sini juga sama ya, ada 4 orang, sehingga bansosnya pasti cair karena lengkap semuanya. Kemudian untuk komponennya itu Ibu EH ini ada 2. Yang pertama itu komponen SD. Nah, SD ini untuk Siti Anjani. Siti Anjani itu jadi ini komponen SD. Dan Sinta Dewi. Sinta Dewi ini komponen balita. Nah, ternyata di sini balitanya juga sudah masuk teman-teman. Jadi sudah diupdate kakaknya yang terbaru dan di sini sudah terdetek ya untuk komponennya. Kemudian di sini juga ada keterangan bansosnya yang sebelah kanan. Nah, semuanya juga PKH, terdata PKH, sehingga ini merupakan contoh data yang benar, data yang sudah padan, sudah valid, sehingga bantuan sosialnya cair ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke kasus selanjutnya, pengecekan data KPM PKH. Nah, di sini saya akan mengecek KPM dampingan saya yang tidak cair. Kita akan melihat apakah ada yang salah di dalam datanya atau tidak. Nah, di sini kita sudah keluar ya. Ini untuk KPM Imas Komariah. Di sini sudah muncul nama pengurusnya, sudah muncul ya. Ini untuk Imas Komariah. Kemudian alamatnya dan di sini program bansosnya ada. Nah, di sini kita lihat dulu yang data individunya ya. Data individunya bahwa nah di sini program PKH-nya layak ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat apakah data keluarganya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman hasil dari pengecekan data keluarganya, bahwa untuk Ibu Imas Komariah
data anggota yang lainnya yang terdeteksi di dalam aplikasi SIG-NG itu tidak ada ya teman-teman. Jadi cuman Ibu Imas Komaria saja yang terdeteksi, sehingga untuk komponennya yang lainnya tidak terdeteksi. Ini yang menyebabkan bantuan sosial tidak cair, karena bansos cair itu apabila setiap komponennya seperti balita, kemudian anak sekolah itu terdeteksi dan masuk ke dalam datanya di sini. Namun di sini tidak ada suami, tidak ada anak yang menjadi komponen, sehingga bansosnya otomatis tidak cair ya teman-teman. Untuk kasus seperti ini, apabila teman-teman sama ya setelah mengecek data SIG-NG ini, teman-teman bisa dengan mengupdate kakak ke yang terbaru, ataupun kakak yang terbaru yang sudah online, sudah valid ya teman-teman, dan data-datanya sudah masuk, seperti misalkan balitanya sudah masuk ke dalam kakaknya, kemudian diupdate dan di online kan, nanti akan terdeteksi dan terbaca di sistem ini berdasarkan nomor kakak teman-teman semuanya. Seperti ini ya, jadi tidak cair bantuan sosialnya walaupun terdapat di SIG-NG, tapi untuk komponen yang lainnya tidak terdata. Nah itu berarti ya tidak terbayarkan ataupun tidak cair bantuan sosialnya. Berarti untuk kasus seperti ini ya teman-teman masih ada harapan dengan cara mengupdate kakak, nanti akan terbaca secara sistem. Nah mudah-mudahan nanti kedepannya di penyaluran tahap berikutnya teman-teman sudah terbaca dan bisa masuk ke dalam sistem data pembayaran untuk SP2D tahap 3 maupun tahap 4 ya teman-teman. Ini untuk contoh kasus yang kedua yang terbaca DTKS, kemudian terbaca SIG-NG, namun anggota keluarganya tidak terbaca di dalam SIG-NG yang menyebabkan tidak cair ya teman-teman. Kita lanjut ke kasus yang berikutnya. Nah, jadi di sini saya akan mencari lagi KPM saya yang tidak cair, yaitu bernama Wiwin Asnawi ya. Ini masih belum ya. Wiwin Asnawi. Nah, kita cari dulu. Nah, jadi hasil dari pencarian berdasarkan nama itu tidak ditemukan. Kemudian saya juga sudah pernah mencari nama Wiwin Asnawi itu dengan nomor KTP-nya juga. Ternyata tidak ada teman-teman. Jadi sebelumnya memang Wiwin Asnawi ini selalu cair bantuan sosialnya, selalu cair. Kemudian untuk tahap sekarang tidak cair, dan tahap 1 juga kalau tidak salah tidak cair. Dan setelah saya cek di SIG-NG ini ternyata namanya tidak ada ataupun tidak ditemukan di dalam pencarian di SIG-NG ini. Berarti ya kepesertaannya itu dipertanyakan di dalam program PKH. Namun kalau dicek di DTKS, nama Wiwin Asnawi itu ada di DTKS, namun di SIG-NG tidak ada. Berarti ini di dalam kepesertaan PKH itu saya tidak bisa dan belum bisa memastikan apakah itu di off secara sistem oleh PKH di pusat, oleh Kemensos, atau nama KPM tersebut diblokir ataupun di freeze ya oleh Kementerian Sosial. Nah itu saya kurang tahu secara pasti. Namun kalau dicek di dalam SIG-NG ini tidak ada dan tidak masuk ke dalam data penerima PKH, BPNT maupun yang lainnya, dan layak atau tidaknya datanya juga tidak ada gitu ya. Ini untuk contohnya seperti ini. Nah apabila teman-teman juga ada yang sama dengan contoh kasus seperti ini ya, kalau dicek misalkan di dalam DTKS ada, ya mudah-mudahan kalau masih ada di DTKS ya masih bisa masuk lagi ke dalam PKH, namun harus dari awal lagi sepertinya. Nah jadi teman-teman itu saja informasi untuk hari ini bagaimana tentang
pengecekan penyebab bansos PKH, BPNT dan juga BLT minyak goreng yang tidak cair. Teman-teman bisa mengikuti saran dari saya yang tadi saya sampaikan apabila sama dengan permasalahan yang tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan dicoba ya kita berikhtiar, kita melakukan perbaikan data yang mudah-mudahan kedepannya kalau masih ada rezekinya bisa cair lagi ya teman-teman. Karena semua keputusan, semua aturan ini kan dikeluarkan oleh pusat. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, harus mengikuti ketentuan yang ada di pemerintah pusat ya teman-teman. Untuk itu hari ini Kang Triana pamit. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.